Penilaian kinerja kepala sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, untuk mengawali hari ini, kegiatan hari ini kita akan tilawah bersama, ya, supaya lebih berkah. Kita akan sama-sama membaca Al-Quran. Insyaallah kita akan membaca surah Al-A'la, surah ke-87. Boleh sambil dibuka jika ada aplikasinya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu hadirin dimohon untuk berdiri. Terima kasih pengambilan acara. Mohon izin Pak Kais. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyan ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SD Bakti Nusantara Plus Bakti Nusantara 6 yang saya hormati, saya banggakan, saya cintai, Ibu dan Bapak Guru, staf tenaga pendidik di SD Bakti Nusantara 6 ada 3. Alhamdulillah Ibu dan Bapak hebat. Kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Pengawas Bina sekaligus sebagai asesor dalam penilaian kinerja kepala sekolah atau PKKS SD Plus Bakti Nusantara 666, yang saya banggakan para bapak-bapak ibu, rekan-rekan sekalian, rekan seperjuangan, rekan satu tujuan, satu visi, satu misi, ya. Mudah-mudahan pertemuan kali ini selain PKKS dan penilaian kinerja kepala sekolah juga menjadi wadah ya, untuk saling kita sharing yang bisa membawa inspirasi bagi kita semua di kegiatan selanjutnya. Kita dulu sekolah kita ini sering disebut sekolah ceria, sekolah cerdas. Mohon saya bertanya. Siap, Pak Gubernur. Sekolah cerdas, terampil dan agamis, bersikap ceria. Ya. Ini cerdas itu cerdas secara spiritual, ya, emosional, intelektual. Kalau dalam bahasa agama, kalbu. Di sasaran kita ini kalbu seluruh gitu. Kalbu itu kan nggak tahu gimana bentuknya. Kan? Yang jelas kalbu itu berpaduan dari otak, dari mental, dari emosi semuanya. Dan sasaran kita itu ini, sasaran pendidik kita itu ini. Dan saya kira sesuai dengan pesan Guru Merdeka. Ya. Sekolah kami ini terdiri dari siswanya berjumlah 17 rombel, ya. 17 rombel. Kelas 1 itu 3 rombel, kelas 2 rombel, sisanya sampai ke atas 3 rombel teman belajar. Ini tenaga pendidik kita itu terdiri 42 sumber daya manusia. Jadi dari tenaga pendidik 17 orang guru kelas, 3 orang guru pendamping, 9 orang guru keagamaan, 5 orang guru bidang. Guru kelas ini wali kelas, ya. Setiap kelas itu pasti ada sesuai dengan dapodik dinas. Yang menjadi visi dari sekolah kita adalah menjadi sekolah dasar yang unggul dalam Intak dan Bimtek melalui budaya ceria. Jadi kita mengantarkan anak kita memiliki keunggulan keimanan dan ketakwaan, dan keunggulan ilmu pengetahuan dan teknologi. Melalui apa? Melalui budaya ceria tadi, cerdas, terampil dan agamis. Di mana budaya ini langsung diimplementasikan baik di kurikuler, ekstra itu ada nilai-nilai cerdas ini. Memantapkan penghayatan dan penghamalan iman dan takwa serta profil
untuk belajar Pancasila, membentuk peserta didik yang unggul dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, mempersiapkan peserta didik untuk jenjang pendidikan. Nah, dari 2 dan sampai 4 ini fokus ke siswa ya, yaitu memantapkan penghayatan pengalaman iman dan takwa, karena nilai iman dan takwa ini juga sesuai dengan profil pelajar Pancasila, sesuai dengan dimensi-dimensi yang ada di kurikulum merdeka dari visi misi. Jadi pada saat di house training itu kita menyempatkan untuk menganalisis ya, meskipun visi misi itu belum sampai ke ujungnya, kalau di tahun belum sampai ke 5 tahun, tapi tiap tahun kita melakukan analisis, evaluasi. Prosesnya pertama kita membagi komponen-komponen ya, komponen misi kita yang berkaitan dengan SDM, komponen misi kita yang berkaitan dengan kurikulum, berkaitan dengan komponen kesiswaan, berkaitan dengan sarana prasarana, berkaitan dengan keuangan, itu kita bagi ke guru-guru semua. Di sini tadi disosialisasikan ya. Terus kita ke guru sebagai warga sekolah, ke orang tua tentunya ya, ini disampaikan terutama di awal pertemuan tahun pembelajaran ya, itu disampaikan. Orang tua ini umumnya ya, orang tua di kita mungkin pada umumnya di sekolah-sekolah swasta memang agak-agak apik gitu ketika menitipkan anak, karena dari pagi Senin sampai Jumat sampai sore anak-anaknya berada di sini, itu benar-benar tidak ada pemotongan waktu full di sini, makanya mereka selalu bertanya sekolah seperti apa. Oleh karena itu kita sering mengadakan kuesioner kebutuhan orang tua menyekolahkan ke kita ya, melalui wali kelas. Sebetulnya apa sih tujuan masyarakat orang tua menyekolahkan ke kita? Dan rata-rata itu karena ingin keagamaan dan akhlak gitu. Rata-ratanya dari macamnya itu sudah nah itu. Ya, kita menangkap kebutuhan di orang tua, lalu menyesuaikan dengan cita-cita visi kita itu disampaikan di pertemuan awal seperti inilah cita-cita sekolah. Jika Bapak Ibu satu visi dengan kita, silakan ikuti bareng-bareng kita pilih anak kita sebagai kerjasama. Kita di sekolah berperan sebagai guru, tapi terkadang berperan sebagai orang tua juga. Karena lumayan sampai sore bersama anak di sini. Bapak Ibu orang tua di rumah berperan sebagai orang tua, tapi terkadang harus berperan sebagai guru. Karena kita punya targetan yang harus disosialisasikan, yang harus dituntaskan sama-sama sebagai mitra. Koordinasi dengan guru kelasnya masing-masing. Itu terkait dengan program. Kemudian ini evaluasi ya, evaluasi kita rutin program kerja sesuai dengan divisinya ada mana kurikulum semua dilakukan dan disampaikan hasil evaluasinya secara rutin. Kita menggunakan kurikulum merdeka, posisi kita ada di tadi berubah 1245 turun 3 sampai 3 dan 6 itu K13, tapi roomnya kurikulum merdeka seperti itu ya. Ini saya coba ingin menyampaikan bagian dari model kompetensi kepemimpinan ya. Salah satunya itu kepemimpinan dalam pengembangan diri dan orang lain, kompetensi pengembangan orang lain. Jadi apa yang sudah kita lakukan, terutama dari pihak saya sebagai pemegang amanah, ini sudah dilakukan berbagai kegiatan dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi pengembangan diri. Pendidikan khusus itu sering kita melakukan pertemuan, koordinasi, bahkan sampai kepada sharing praktek baik ya, apa yang sudah dilakukan oleh Boswan. Ini kan pegang kecamatan juga sama itu sering pertemuan tujuannya tidak lain untuk pengembangan diri untuk peningkatan mutu sekolah. Kemudian di sini ada kegiatan pembinaan atas juga ya, terutama sudah dilakukan, diterima dari pengawas bina ya. Betul sekali boro-boro atas nomor kilo sebenarnya apa yang dipakai kepala dan alhamdulillah pengawas langsung menjelaskan kalau saya atas 4, saya bayang-bayangannya oh iya berarti dulu atas 3 memang sebenarnya nggak terlihat ya, belum dapat apa pembinaannya ada sendiri menerbitkan pemerintah atas 3 atas 4 ini alhamdulillah sudah menjelaskan oleh Ibu terkait rencana belanja anggaran kita yang menggunakan pos reguler. Itu hanya bayang-bayangan data. Itu sudah diadakan terutama ketika lulus binaan ibu pengawas ya, wajib kita sudah mengikuti secara keilmuan, secara praktek bahkan langsung didampingi. Ternyata rapot mutu itu banyak yang sudah melihat, termasuk saya sudah melihat, tapi mengeksplorasinya banyak yang belum kan. Bagaimana sih di rapot mutu itu posisi-posisi sekolah kita yang harus dibenahi apa saja dengan berbasiskan warna merah, hijau, nah ada yang hijau dan kuning dan termasuk hal yang perlu dibenahi. Nah, ini sudah dilakukan cara eksplorasi dan pembenahannya. Alhamdulillah sudah melakukan itu. Kemudian di minggu kemarin mengikuti kegiatan Bimtek ya tentang iklim sekolah nyaman. Di sekolah nyaman itu sekolah yang aman secara
fisik dan aman secara psikis ya. Fisiknya alhamdulillah kita didukung dengan yayasan ya, baik dari fisik sarana prasarana, mulai dari CCTV, tiap belokan sudah ada CCTV untuk pemantauan. Kemudian ada itu kenyamanan secara fisik, ruangan cukup representatif, tempat duduk, prasarana sekolah, baik yang berhubungan dengan pembelajaran secara langsung maupun yang tidak berhubungan secara langsung. Setiap kegiatan itu kenyamanan alhamdulillah. Nah secara psikis ini baru kita belajar bertahap ya. Secara anak tidak menutup kemungkinan pada prosesnya pembelajaran anak itu baik di kelas maupun di luar kelas. Satu dua ya wae punya beberapa ya wae secara psikis tidak nyaman ada, kan? Makanya sama-sama berusaha kita rumuskan konsep seperti apa untuk sekolah nyaman dari sisi psikis, ya, terutama dari bullying, ya, dari bullying, baik bullying secara verbal, bullying yang suka ngecek-ngecekan, yang menghina, bullying secara fisik, ya, pukulan, bullying secara personal, diacuhkan, dikucilkan, itu ternyata sama itu bullying juga. Nah itu kita sudah melakukan pembekalan itu dari distrik bersama Ibu Kristi Islami Zaini seorang psikolog. Kemudian kenyamanan secara STM, jadi ada dua materi waktu itu, kenyamanan secara siswa secara STM. STM itu berarti secara tenaga pendidik dan tenaga pendidikan. Itu pada saat di sekolah nyaman, ya, nyaman secara fisik, nyaman secara psikis untuk semua warga sekolah. Kemudian dalam pengembangan diri ini sudah ada kegiatan pembekalan bersama Pak Kasih itu pada saat Monepos. Pembekalan, apa sih pembekalan banyak sekali. Yang saya tangkap itu pembekalan terkait problematika fenomena yang biasa dihadapi oleh seorang kepala sekolah yang di luar kegiatan sekolah, kan? Seperti apa misalkan berhadapan dengan media, berhadapan dengan SNL itu dibekali oleh Pak Kasih waktu itu alhamdulillah. Kemudian fenomena berkaitan dengan permasalahan masyarakat gitu kan, ternyata banyak sekali gitu kan, tuntutan seorang pemimpin sekolah itu tidak hanya pembelajaran di kelas, proses pendidikan sekolah, tapi ada hal-hal di luar yang sepertinya tidak berkaitan, tapi sekarang selalu menjadi kendala dalam proses pendidikan. Jadi sekolah swasta ini tidak lepas dari marketing, kalau pas dari makan PPDB aja swasta mah aku dulu jalan kan, pekerjaan tinggal gitu, swasta mah. Alhamdulillah sama semut, alhamdulillah. Itu ya, makanya pembinaan tentang promosi tentang marketing itu sering diupdate oleh yayasan, baik dari promosi digital maupun promosi real dan digital. Kita aktifkan medsosnya, Facebook, Instagram, YouTube itu aktif di kita. Dan promosi secara internal ya, kita harus promosi ke orang tua, harus mempertahankan meningkatkan kualitas itu dari promosi dari mulut ke mulut. Kalau kita dipercaya, otomatis orang tua biasanya menyeberangkan kakaknya ke sini, bukan temannya ke sini, saudaranya ke sini. Itu bagian dari promosi internal kita. Melalui pertahankan meningkatkan pelayanan kita, pelayanan di bidang pembelajaran, pelayanan di bidang administrasi, pelayanan di bidang komunikasi dengan orang tua, bukan. Kemudian melakukan promosi marketing eksternal ya. Kita perkenalan dengan sekolah-sekolah di bawah SD yaitu TK, PAUD, RA, dan rencana kita ingin membuat jadwal untuk promosi ke orang tua TK. Untuk memperkenalkannya, tanda-tandanya gitu. Jadi kita minta waktu sekitar 15 menit untuk memperkenalkan itu silaturahmi kan, silaturahmi bahwa ini saya ini bisa kita sekolah bagus Amina ya, bagaimana saya alatkan bisa Allah di berhitungan cakapan pengetahuan. Siapa tahu itu sih banyak warga masyarakat di tengah-tengah kita ada yang belum kenal sekolah bagus ya, biasanya itu swasta sama ada beberapa yang menjabat sampai sekarang tentunya kita perlu tanggapan dan juga evaluasi dari Ibu Asesor itu kepada beliau. Dimohon untuk tanggapan dan evaluasinya. Terima kasih Pak Ajaran. Saya ingin tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak S kita luar biasa. Saya sampai ngomong gitu ya. Apa yang mau dikatakan lagi ya? Gitu ya. Luar biasa. Bapak KS itu dia melanjutkan ya. Kenapa saya katakan dia melanjutkan? Dia itu kalau di sekeliling kami di gugus itu dia aja kayak nggak pernah bicara, kayak nggak pernah ngomong, kayak nggak pernah bisa seperti ini gitu ya. Iya diam aja gitu, dia aja senyum. Tapi kalau sudah tampil dari sekian banyak yang sudah saya jumpai, beda-beda yang paling luar biasa gitu ya. Sangat apa ya, bermakna kalimat-kalimat yang beliau sampaikan itu. Ibu Bapak patut bangga, Ibu Bapak memiliki sosok pemimpin seperti beliau, dan saya yakin bahwa beliau adalah kepala sekolah yang berkualitas,
yang bisa menghasilkan sekolah yang berkualitas, yang pada ujungnya adalah bermuara pada peningkatan untuk pendidikan di sekolah ini, ya. Dan mudah-mudahan kedepannya SD Bakti Plus Bakti Nusantara 66 ini jadi SD yang terdepan di Kecamatan Cilenyi, ya, dan muridnya juga semakin banyak. Karena kemarin sempat menurun ya Pak S, ya, sempat menurunkan jumlah muridnya, sekarang sempat menurun, betul nggak jumlah muridnya? Nah sekarang besok tahun besok juga mudah-mudahan bisa meningkatkan lagi. Ibu dan Bapak, satu hal yang saya garis bawahi dari awal tadi, entah ini swasta gitu ya, kalau di negeri itu jarang dilakukan, dan ini sangat pas gitu dengan hati saya, dan saya ini seperti ini, yaitu tentang sosialisasi program. Ibu dan Bapak, ketika menyusun program, tadi kita dengar ini di awal dengan rumus kamu, ya, analisis SWOT-nya dilakukan begitu dengan guru, itu luar biasa. Dan satu hal yang sangat saya bangga begitu dan ini perlu diperhatikan adalah ketika program itu disosialisasikan ke orang tua dan sekolah, pihak sekolah mengakomodir kebutuhan orang tua. Nah itu yang bagusnya, ya. Jadi dengan cara itulah nanti kepercayaan pihak luar, khususnya orang tua, itu akan besar ke kita. Tadi kan diakomodir kan kebutuhannya apa nih, katakanlah kita sharing dengan orang tua sampai agama yang harus diutamakan di sini, dan akhirnya kita memfasilitasi itu lah di sini di lebih prioritasnya itu lebih banyak ya keagamannya, betul kan di sini. Nah itu kan hasil dari sharing dengan orang tua, dan itu sebagai wujud bahwa pihak sekolah sedang mengakomodir ya keinginan orang tua, dan satu hal lagi sesuai dengan kebutuhan peserta didik, itu yang luar biasa ya. Jadi itu pertahankan Pak KS ya, karena kalau jarang di sekolah yang seperti itu. Tapi kalau swasta mungkin pada umumnya seperti itu ya. Jadi tetap kita bersaing ya dengan swasta ya, tetap bersaing dengan swasta begitu ya. Jadi harus dipertahankan, bahkan harus ditingkatkan. Nah itu Ibu dan Bapak ya. Nah Ibu dan beliau barusan, saya percaya, saya yakin, dan saya menaruh harapan besar ke SD Bakti Nusantara ini bahwa kedepannya minimalnya 2 tahun ke depan saya mentargetkan ini menjadi sekolah unggulan di SD Kecamatan Cilenyi ya. Ibu dan Bapak itu bisa diraih, yakin kita harus punya target, betul Pak KS ya, kita harus punya target. So kalau kita punya program tapi tidak ada goalnya, tidak ada targetnya gitu ya, pencapaian targetnya itu berapa lama, itu tidak akan berhasil, dan program itu akan ngalir aja. Ya udah terlaksana, sudah terlaksana, udah bebas luber kewajiban, akan berpikir seperti itu. Tapi kalau kita punya target tahun 2024 anak kita harus juara dalam MTBI misalnya, dalam IMTAK kita harus meraih juara. Nah, atau juara umum, itu target. Ketika sudah ada target itu, kita akan berupaya maksimal. Ya, seluruh elemen yang ada di sekolah ini akan berupaya maksimal supaya itu tercapai. Dan itu bisa, saya yakin bisa. Kenapa saya yakin bisa? Saya melihat dari paparan Bapak Kepala Sekolah barusan. Di sini banyak fasilitas ekstrakurikuler yang mengakomodir kebutuhan siswa, minat dan bakat siswa. Artinya sudah terlihat bakat-bakat itu, mana yang memiliki bakat seni, mana yang memiliki bakat keagamaan. Itu kan tinggal nyomotan, comot. Nah, itu tidak lanjuti oleh kita, ya. Itu tidak lanjuti dengan melakukan pembinaan yang ekstra kepada peserta didik, sekelompokkan peserta didik sesuai dengan bakatnya, lalu sambungkan sebagaimana Bapak KS dari awal sampai akhir tadi berbicara selalu menyambungkan dengan visi SD Ceria, SD Baknus. Selalu kan dari awal sampai akhir nyambung dengan visi ceria, Nah, nanti pun Ibu dan Bapak, semuanya itu sambungkan dengan program kegiatan lomba-lomba yang diadakan di Kabupaten Bandung sampai ke tingkat nasional. Sambungkan. Ada sabta lomba, ada IMTA kan, ada FTBI, ada MLS 2M, dan itu rutin Pak KS kan, kita tahu rutin setiap tahun ada itu. Tapi kenapa kita tidak mempersiapkan diri jauh-jauh hari sebelumnya? Iya teh penyakit anu kedah dipijeun kayak ke sabulan deui eta saminggu deui budang dikeyer latihan nya mah prima atuh pasti teh kakak geumbeur ngadeg-deg budang teh. Bagaimana, apakah program ini baik, efektivitasnya seperti apa, efisiensinya seperti apa, sudah tercapaikah tujuannya, atau gagalkah tadi dikatakan Bapak KS. Nah itu adalah budaya positif, dan coba itu pindahkan
ke momen lain tadi untuk meraih prestasi, mengembalikan kepercayaan masyarakat kita, ya masyarakat, supaya mereka hebat bener menikah bangun juara terus baru ABG nah karena masyarakat mah kadang dilihatnya dari itu, betul, hanya itu anu ningali prestasina, dia udah ningali ayeuna mah ya betul. Tapi lihat, sudah prestasi sekolah ini karena saya ingin memberikan yang terbaik kepada putra putri saya, kata orang tua. Jadi ningali masih maya di amanah 18 juta, ayeuna tos 2 kelas. Nah, karena apa? Karena melihat itu, ya. Nah, saya yakin ini pun bisa. Betul, di bawah kepemimpinan Bapak KS ini, Bapak Yosef, yang diam-diam menghanyutkan. Betul, orangnya tuh diam aja kayak nggak pernah bicara, kayak pernah sekali bicara menggelegar langsung minder. Ya, luar biasa itu ya. Jadi tolong ibu dan bapak guru dibantu program-program bapak kepala sekolahnya dengan cara tadi. Saya mohon yakin Allah bisa karena biasa. Dengan pembiasaan itu anak yakin akan bisa. Jangan sampai programnya itu ngalir, berasal berjalan. Ya Pak KS kan sudah dilaksanakannya program kita tentang ini. Oh iya, tapi tadi kan dievaluasi. Kenapa ini gagal? Kenapa belum berhasil? Kenapa pembiasaan yang dilakukan tentang keagamaan ini belum menggiring? Ya, sampai menghasilkan siswa yang berprestasi di tingkat kabupaten dalam bidang IMTA. Nah, kenapa? Ada apa? Apa yang perlu ditingkatkan oleh kita? Nah itu, ya evaluasi itu dan terus ditindaklanjuti. Itu ya harapan saya. Saya menggantungkan harapan di 2024 tolong Pak S ini PR ya. Bentar ya di nomor ekosian PR-nya. Minimalnya IMTA, karena di sini bidang keagamannya bagus. Tolong, lomba IMTA kudu juara. Betul, Adik. Lomba IMTA kudu juara. Persiapan susah tidak? Punten, ayeuna qasidah latih di ayeuna diharapkan nantinya hijau, ya tidak kuning lagi. Nah apa tadi yang digaris bawahi? Ternyata yang kuningnya itu di numerasi dan PBM, ya betul nggak? Pembelajaran, ya kualitas pembelajaran. Ada apa nih? Nyambung tuh numerasi dengan kualitas pembelajaran? Nyambung bisa. Artinya yang perlu dibenahi di awal itu kualitas pembelajaran. Kualitas pembelajaran tentang numerasi. Nah nyambung kan sinkron. Kemarin Bapak Isi sudah ikut ya? Ikut numerasi? Oh padahal kalau ke Ibu bilang bisa numerasi. Kemarin kan Ibu kosongnya numerasi biasa numerasi tapi nggak apa-apa kualitas juga udah. Ibu tadi kira-kira yang pentingnya di sini perasaan yang merahnya atau yang kuningnya literasi, pada numerasi. Tapi udah sama ya tentang mirip-mirip kalau itu literasi numerasi. Nah ini Bapak, satu langkah yang bisa dilakukan hanya untuk merubah warna kuning itu untuk hijau. Ibu dan Bapak fokus aja dulu ke numerasi ya. Numerasi apa? Numerasi anak yang nanti akan melaksanakan ANPK. Ya, betul? Kan ini nilainya dari sana. ANPK di kelas 4 45 ya. Nah, siswa itu persiapkan tekenging di dada keuy ke sabulan ka haramu aplikasi budak sina latihan capek orang. Dari sekarang siapkan. Kalau ada itikat baik benar-benar mau merubah warna kuning menjadi hijau, dari sekarang siapkannya. Ibu dan Bapak udah tersedia banyak aplikasi latihan soal-soal ANPK. Latihan untuk numerasi fokus, ya. Dan jangan lupa bekal dari numerasi juga tetap ada literasi. Literasi dan numerasi itu satu kesatuan yang terpadu, tidak bisa lepas. Ibu dan Bapak mau ujuk-ujuk walaupun numerasi bukan hitungan saja, dan tetap anggar baca aya literasi yang nasal dan mau anggar punten dinasikan waktu, luangkan waktu untuk mengajarkan anak tentang CAM, kecepatan efektif membaca. Punten, misalnya
sediakan wacana. Bagus mau pakai fokus kan anak lebih bagus yang buat agung wacana dijeblok kayak itu sebuah wacana. Oke, nah ini ibu punya apa nah? Oh, stopwatch Pak, gitu ya. Misalnya kita kasih stopwatch. Oke, kalau gitu sekarang siapa yang berani nih? Ya, yang berani membaca wacana tersebut dan ibu akan hitung waktunya. Siapa cepat dia dapat. Nah, ibu punya sesuatu nih. Nanti yang tercepat akan ibu kasih hadiah. Kenoi ini kalau walaupun tidak boleh ya, harus ikhlas anak teh tekeni aya nama anak teh hanya melakukan kegiatan, melakukan kebaikan dengan dasar stimulasi reward, tidak boleh atau punishment. Sebetulnya sudah tidak boleh. Yaitu tidak menanamkan nilai-nilai budaya positif pada diri siswa. Tidak. Tapi itu muntah itu budak mah. Dan etak mah. Eta mah geus turun temurun. Teori stimulus respon tos aya tiba heula. Terus teh. Tah eta bagaimana tiba heula tos aya. Mun aya stimulasi pasti aya respon. Nah, gitu ya. Tak aya mah pasti ngetos teorina gitu. Nya dina budaya positif mah tah nu mawikeun wae heula. Hanya nanti sedikit-sedikit dikurangi. Nah, ya. Nah, nanti misalnya teh kamu itu bisa melakukan hal seperti ini tapi tidak perlu ibu kasih hadiah, tidak perlu bapak kasih reward ya, tapi kamu harus ikhlas dalam diri dari hati kamu sendiri ya. Yakin siapa yang akan memberi rewardnya nanti Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu nanti sedikit-sedikit dilepaskan. Jadi teori stimulus responnya akan berubah jadi teori kontrol. Begitu kalau di budaya positif nanti seperti itu. Ah, betul dasarnya CGP ya namanya. Jadi kan CGP. Nah itu ya ibu dan bapak. Jadi kalau gitu caranya ya nggak apa-apa. Nah gitu kemudian besok ayo. Oh yang tercepat ini luar biasa. Nah jadi hebat. Apa-apa yang disampaikan beliau. Dan satu lagi yang saya bangga ketika beliau mengatakan keteladanan dan kesabaran. Subhanallah, luar biasa. Itulah yang saya harapkan. Pas jiwa abdi teh. Ibu dan bapak, keteladanan itu memang dibutuhkan oleh siswa. Murid kencing berdiri. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Guru mah berdiri mereka untuk anak murid salah teh, murid mah lebih salah gitu. Lamun guru salah. Jadi betapa pentingnya keteladanan itu. Sama di filosofis Kerajaan Dewantara juga. Ya. Jadi tolong ibu dan bapak, keteladanan. Ing karso sum tulodo, ing madio mangun karso tuturi handayani. Di sana ada yang di depan tuh berikan teladan. Dan jadi ibu dan bapak jangan berharap putra-putri ibu dan bapak bisa kreatif, bisa aktif, bisa inovatif. Lamun bapak guru nage kuuleun, lamun ibu guru nage kuuleun. Jangan berharap. Tapi ketika ibunya kreatif, energik, dan budak nage pasti ya. Lahirnya murid berprestasi itu dari guru. Entong dileungitkeun kadang-kadang ku orang tua teh putra saha eta, lamun budak pinter teh lain didikan saha kan? Putra saha putra abdi. Padahal nu ngadidikna mah di tepi ka sabada ge sang lembutan. Tapi ka ceurik-ceurik aya budak pinter teh. Nah, tapi tidak seperti itu. Da guru mah disebatna oge pahlawan tanpa tanda jasa. Cenah henteu aya jasa, henteu tanpa tanda jasa di karunya. Sekuatir mah ya kalimat eta teh. Nah, tapi kita makan tadi ya dengan kesabaran dan keikhlasan, ibu dan bapak. Ketika kita mendidik dengan kesabaran dengan keikhlasan, yakin ya akan menghasilkan generasi penerus bangsa, anak-anak yang memiliki nilai-nilai karakter yang baik, yang positif. Ya, itu yang terpenting. Itu punten abdi mah paling senang dengan kalimat tadi Pak KS, keteladanan dan kesabaran. Eta nu dipiharep ku abdi teh. Entong abdi mah geuningan di Bakmus teh gajina ge da sakali kerek ngalih dewe kanu gajina ageung nanaonan dia sampai-sampai jobani sampai jam 4. Jangan tersinggung ya oleh kata-kata ibu. Itu mah kanya ibu sepuh kana janten putrana da janten putra ibu sadayana. Untuk
Gunung Aroko biasa ada serian bisa kasih gunung kayak ibu kayak awas ya ibu dipegat saya di jalan saya. Jangan sampai seperti itu ya, tidak juga ya. Mangga wae bareng Aroko mah bebas kalau kayu dan ibu orang ketinggalan ibu. Demikian yang saya bisa sampaikan dan sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih sekali lagi saya apresiasi. Terima kasih Pak KS luar biasa ya. Terus terang pertahankan terus ya. Pertahankan terus prestasinya luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Motivasi juga yang sangat bangun dari Ibu Asesor sekaligus Ibu Dalita, Ibu Pengawas Dinas SD Bersatu Nusantara 66. Boleh saya minta tepuk untuk Ibu Asesor kita? Ada beberapa poin yang saya dapatkan. Yang pertama, sekolah kita harus memiliki goal, dan dari Ibu Asesor memiliki PR untuk kita bahwa di tahun 2024 harus memiliki prestasi lomba khususnya di bidang IMTA. Yang kedua, bisnis kita ternyata bisa fleksibel Pak. Tidak hanya 1 kali 5 tahun sekali untuk direvisi, 1 tahun sekali pun bisa untuk menjadikan sekolah kita menjadi unggul. Yang ketiga, terkait rapor pendidikan, alhamdulillah kita sudah ada yang hijau dan juga masih ada yang kuningnya, dan mudah-mudahan yang kuning tadi harapan dari Ibu Asesor menjadi hijau semuanya. Dengan cara apa? Yang pertama dengan menyiapkan siswa-siswi kita untuk kegiatan MBK dimulai dari kelas 4, dan yang kedua guru disiapkan waktunya untuk mengajar kecepatan efektif membaca atau CAM, dan yang terakhir peran guru harus menjadi teladan dan sabar dalam mendidik anak. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk selanjutnya waktu sudah menunjukkan pukul 10 lebih 35 ya. Bagaimana Pak Kapal? Kita iya, boleh silakan. Kita semua terkhusus ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Ibu Asesor, Ibunda kita semua. Mudah-mudahan SD Plus Batin Nusantara menjadi sekolah yang maju terdepan di Kabupaten Bandung. Amin. Untuk menutup kegiatan pada siang hari ini, marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan supaya lebih afdal, kami persilakan para pengemudi untuk menutup dengan doa. Pada yang dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallallahu radhiyallahu tabaraka wa ta'ala ala kulli sahabati rasulillah ajmain. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'amin hamdan syakirin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وتابع بيننا وبينهم خيرا رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نسألك الإجابة بنية صالحة. الفاتحة.